Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada majelis malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan kita dari jalan gelap gulita menuju jalan terang benderang, yaitu agama Islam. Ya, pada malam hari ini, tepatnya tanggal 31 Desember, yang besok akan bergantinya tahun. Maka banyak orang-orang yang merayakan tahun baru malam hari ini. Tetapi alangkah baiknya kita untuk bermuhasabah apalagi tentang yang ada sekarang, tentang bencana yang ada di Sumatera dan di belahan dunia yang lain. Ya, bagaimana kita memandang bencana di Sumatera dan di belahan dunia lain dalam pandangan Islam? Ya, kita coba bahas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan pencipta manusia, alam semesta dan kehidupan ini, dan juga salawat serta salam kita aturkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa risalah Islam sehingga kita dapat mengenal Islam dan mempelajari Islam. Memang pada malam hari ini bisa jadi ya kebanyakan orang karena mungkin tahun baru ya, akan menjelang tahun baru gitu, dan kebiasaannya itu melakukan aktivitas bersenang-senang gitu. Aktivitas hura-hura gitu. Namun seperti tadi yang disampaikan ya, langkah baiknya kalau kemudian kita mencoba untuk melakukan muhasabah, introspeksi, supaya menjadi bernilai malam ini, malam menjelang tahun baru itu menjadi berharga, memiliki nilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, salah satunya dengan kita coba melakukan muhasabah, dan tadi ya disampaikan bahwa bisa yang dibahas itu adalah persoalan yang sampai hari ini terutama di Aceh dan Sumatera Barat juga Sumatera Utara itu masih mengalami atau dilanda gitu, musibah, yaitu bencana alam. Kita perlu mengetahui bagaimana sebenarnya pandangan Islam terkait dengan musibah atau bencana alam tersebut yang menimpa di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara juga termasuk bisa jadi ya musibah-musibah yang menimpa di belahan bumi yang lain. Bagaimana Islam itu memandang persoalan ini sehingga kita menjadi jelas
jernih ya di dalam menghadapi persoalan bencana alam ini, tidak terjerumus ke dalam pemikiran atau anggapan-anggapan yang keliru. Yang jelas bahwa peristiwa bencana alam itu bukanlah azab dari Allah. Jadi bukan azab dari Allah. Karena kalaulah azab itu turun, itu hanya menimpa kepada umat-umat dari nabi, nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Adapun sekarang ini, ya, umat Muhammad, umat Nabi Muhammad itu tidak akan mengalami azab seperti halnya yang telah dialami dari umat-umat dari nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Itu perkara yang termasuk jelas ya di dalam akidah Islam ya, bahwa setiap umat itu memiliki syariatnya dan manhajnya sendiri. Sehingga kenapa ketika di masa umat dari nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu diazab ya dengan dibinasakan langsung gitu ya, yang sebelumnya orang-orang yang beriman di antara mereka diselamatkan, sementara untuk umat Nabi Muhammad ini tidaklah demikian ya. Tidak diazab, tidak dibinasakan ya, langsung terhadap kezaliman yang dilakukan. Jadi karena memang ada syariatnya sendiri ya, sebagaimana Allah telah berfirman di dalam surat Al-Maidah ya ayat 48, "Likulli ja'alna minkum syira'atan wa minhaja." Jadi untuk setiap umat di antara kamu kami berikan syariat dan manhajnya. Oleh karena itu memang pada faktanya, kenyataannya umat dari umat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu ya memang terhadap kezaliman yang mereka lakukan itu oleh Allah ya dibalas dengan dibinasakan ataupun dimusnahkan gitu ya, dimusnahkan secara langsung. Ya kita tahu dari dulu ya umatnya Nabi Lut ya misalnya ya, umatnya Nabi Lut itu dibinasakan oleh Allah ya dengan dihujani batu kan, kemudian dibalik bumi itu ya. Kemudian umat-umat lain juga demikian, umat Nabi Nuh ya waktu itu dengan diazab ya dengan datangnya banjir besar gitu ya. Namun yang beriman ya mengikuti Nabi Nuh pada saat itu diselamatkan terlebih dahulu dengan naik perahu ya, atau kapal ya yang telah dibuat oleh ya. Nah sementara kalau sekarang kita ini umat Nabi Muhammad itu
ya sebagaimana setelah Allah firmankan tadi bahwa setiap umat di antara kamu kami berikan syariat dan manhajnya, maka di dalam Islam gitu ya, terhadap segala tindakan kezaliman, tindakan kriminal, maka di situ ada sanksi yang diberikan. Sanksi yang diberikan oleh peradilan. Gitu. Jadi melalui proses peradilan lah ya orang-orang yang melakukan tindakan kriminal, melakukan tindakan kejahatan itu akan diberikan sanksi. Ya. Jadi beda kan, jelas beda ya. Jadi kalau dulu umat dulu yang zalim itu langsung dibinasakan, gitu ya. Nah kalau sekarang ya, yang bagi yang zalim, yang melakukan tindakan kriminal, melakukan kejahatan, itu akan dibawa ke peradilan. Ya. Untuk umat Nabi Muhammad itu dengan syariat Islam, ya, mereka yang melakukan tindakan kriminal, melakukan tindakan kejahatan, itu dibawa ke peradilan untuk diproses di peradilan itu. Ya. Kemudian kalau memang terbukti bersalah, maka nanti akan dijatuhkan sanksi terhadap mereka. Nah itu jadi caranya atau syariat Islam itu menjawab persoalan terhadap kezaliman manusia. Berbeda dengan umat yang terdahulu langsung oleh Allah itu kan langsung dibinasakan gitu ya, langsung dibinasakan. Dan itu secara tegas ya merupakan konsekuensi atau kenyataan ya yang terjadi ya, sesuai dengan firman Allah bahwa Allah itu wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasulah, bahwa Allah itu kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang rasul. Jadi dengan ada rasul kemudian membawa syariat, nah, disitulah bagi yang melakukan tindakan kejahatan, kriminal, melakukan tindakan keharaman itu ada bentuk sanksinya, ada bentuk azabnya terhadap tindakan kejahatan itu. Gitu. Namun memang berbeda sekali lagi ya antara umat dari nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad dengan umat Nabi Muhammad. Gitu. Ya, itu semata-mata karena memang Allah tidak menghendaki kezaliman ya, terhadap hamba-hambanya sebagaimana yang telah Allah firmankan di dalam surat Ghafir ya, ayat 31. Allah tidak menghendaki kezaliman terhadap hamba-hambanya. Itu semata-mata demikian. Nah, jadi jelas gitu ya bahwa itu bukanlah azab gitu. Ya, bukanlah azab ya. Dari sisi dalil ya jelas itu bukan azab berdasarkan Al-Qur'an ya. Selain itu faktanya juga membuktikan demikian gitu. Kalau itu bukanlah azab gitu ya yang terjadi di di Sumatera itu ya. Bukanlah azab ya, buktinya itu yang mengalami musibah itu kan juga di Sumatera itu saudara-saudara kita yang juga beriman dan bertakwa kepada Allah pun kena kan, kena musibah itu. Padahal kalau namanya azab itu harusnya yang beriman dan bertakwa itu diselamatkan terlebih dahulu oleh Allah kan begitu ya, tapi ini kena semua, yang beriman juga kena gitu. Nah ini membuktikan bahwa itu sebenarnya bukan azab ya, secara fakta itu bukan azab. Apalagi kalau misalnya azab mestinya misalnya negara Amerika yang di situ banyak maksiatnya, atau pulau Christmas Island ya, itu yang di situ tempat perjudian, mestinya di sana yang akan terkena azab, tapi kan tidak gitu ya. Nah, jadi sebenarnya secara fakta ya
juga membuktikan bahwa yang terjadi di Sumatera itu bukanlah azab. Gitu. Ya. Jadi jelas gitu ya, bahwa itu bukan azab. Nah ini penting bagi kita sebagai umat Islam, itu penting memandang bahwa ini bukanlah azab. Karena nanti ada yang memandang bahwa oh itu kan azab tuh terhadap umat Islam. Nah gitu, ada orang bilang begitu ya, oh, gitu ya, seakan-akan umat Islam itu bersalah, kemudian mengatakan bahwa no, umat Islam itu kena azab gitu. Buktinya di Aceh, buktinya di Sumatera Barat yang banyak Islamnya, buktinya di di Sumatera Utara juga begitu. Nah, gitu. Jadi penting ya bagi kita untuk memahami ini, bahwa ini bukanlah azab gitu ya. Jadi apa yang terjadi di Sumatera itu bukanlah azab untuk umat Islam. Lantas apa? Ya, sebenarnya jelas ini. Ya, adanya bencana alam seperti itu ya, dengan banjir bandang, kemudian apalagi dulu ada tsunami ya. Tsunami ya, kemudian misalnya gunung meletus ya. Semua itu adalah tanda-tanda, ayat-ayat itu kekuasaan Allah. Jadi itu adalah ayat-ayat atau tanda-tanda kekuasaan Allah itu. Jadi sebagai umat Islam kita melihatnya bahwa ini adalah ayat dan juga tanda ataupun tanda-tanda kekuasaan Allah. Inilah Allah menunjukkan kekuasaannya gitu. Ya. Bahwa Allah menunjukkan kekuasaannya. Bagaimana gunung gitu ya bisa meletus ya, bisa meletus gunung itu, gunung yang di dalamnya ada ada laharnya gitu, bisa menumpahkan gitu ya, laharnya gitu bisa meletus ya, gitu, seperti itu ya. Ini semua adalah kekuasaan Allah. Allah menunjukkan kekuasaannya, Allah menunjukkan bahwa Allah yang maha berkuasa. Tidak ada yang yang berkuasa, yang maha berkuasa selain Allah. Gitu. Jadi sangat mudah semuanya bagi Allah, Allah yang maha berkuasa. Gitu. Ya. Jadi jelas ya, sekali lagi kita memandangnya bahwa ini adalah tanda ataupun ayat ya kekuasaan Allah. Gitu. Nah, sampai di situ kan jelas gitu ya, bahwa oh ini bukanlah azab ya, sebagaimana ada yang mungkin beranggapan demikian. Melainkan ini adalah Allah menunjukkan kekuasaan Allah yang maha besar. Allah itu innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu kuasa atas segala sesuatu. Kemudian bagaimana secara perbuatan? Nah itu tadi kan membahasnya secara pemikiran. Oh ini apa sih gitu ya. Terus gimana kita ini sebagai manusia secara perbuatan? Nah terhadap bencana yang terjadi itu ya, maka apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah bahwa negara itu harus bertanggung jawab terhadap apa yang menimpa ya warganya gitu. Jadi apa yang terjadi itu kemudian negara harusnya bertanggung jawab, memiliki kewajiban untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul akibat dari bencana tadi gitu. Apa itu? Terutama adalah bahwa negara itu berkewajiban memenuhi kebutuhan-kebutuhan, terutama kebutuhan pokok tentu saja ya, kebutuhan pokok baik secara individu, sandang, pangan dan papannya, kemudian juga kebutuhan pokok yang sifatnya kolektif, yaitu kesehatan, keamanan dan pendidikan gitu. Nah itu yang harus dilakukan oleh negara. Jadi sifatnya itu bukan bantuan. Nah, kalau bantuan kan kayaknya sukarela aja, mau tidak mau. Tapi justru terhadap bencana itu merupakan kewajiban negara untuk menyelesaikannya, gitu ya. Untuk
mengatasi berbagai persoalan-persoalan yang timbul dari bencana itu. Jangan sampai kemudian orang yang yang dia sudah selamat dari selamat dari peristiwa bencana, kemudian ternyata dia tidak selamat dari ini karena misalnya kekurangan air, kekurangan makanan gitu ya, atau misalnya terlambat bantuan evakuasi gitu ya, akhirnya meninggal gitu, seperti itu ya. Jadi negara lah yang bertanggung jawab seharusnya ya, dalam pandangan Islam. Kenapa? Dalam pandangan Islam itu al-imamu ro'in wa huwa mas'ulun an ro'iyati gitu ya. Jadi pemimpin, kepala negara itu dia adalah pelayan gitu, yang dimintai pertanggungjawaban terhadap rakyat yang dipimpinnya gitu. Itu dasarnya ya, kenapa terhadap peristiwa bencana itu harusnya negara menyelesaikan ya, persoalan-persoalan yang timbul gitu ya, bukan diserahkan kepada masyarakat gitu, tapi menjadi kewajiban negara. Nah, sementara masyarakat itu memang juga diperintahkan untuk membantu ya, tetapi bagi yang mampu gitu. Jadi tidak ada paksaan, jadi bagi yang mampu aja membantu sesuai dengan kemampuan. Nah, itulah rakyat itu seperti itu. Dan memang luar biasa ya, terhadap bencana-bencana itu justru rakyat itu banyak yang justru bergerak lebih aktif gitu duluan untuk membantu ya, sesuai dengan kemampuannya masing-masing ya. Jadi di situ kemampuannya lah yang diukur gitu ya. Jadi tidak juga dipaksakan gitu ya. Nah, itu. Maka jelas gitu ya, bahwa terhadap persoalan ini ya, persoalan terhadap bencana ini, Islam memberikan jawaban bagaimana menyelesaikannya, bagaimana memandangnya gitu dan menyelesaikannya ya, bahwa ya dari sisi perbuatan ya, karena tanggung jawab negara merupakan kemudian perintah bagi yang mampu untuk menolong gitu, itu ya sebenarnya ujian juga gitu kan, ujian sejauh mana negara itu kemudian menjalankan kewajibannya, sejauh mana rakyat yang mampu, masyarakat yang mampu itu kemudian bisa ikut membantu gitu. Nah, itu bagaimana secara insya Allah ya, pandangan secara komprehensif tentang pandangan Islam tentang bencana itu. Jadi Islam itu memang sudah hadir ya, baik secara pemikirannya maupun metode penyelesaian gitu. Jadi bukan hanya berupa pemikiran saja, tapi bagaimana dipandang ya, termasuk ya bagaimana solusi ya, tapi akhirnya ke aktivitas menyelesaikan persoalan itu. Nah ini semua agar apa? Kita menjadi orang-orang yang beriman, yang menyiapkan diri untuk kehidupan akhirat. Ya, gitu. Jadi ada masalah diselesaikan sesuai dengan ajaran Islam, disesuaikan dengan bagaimana Islam memberikan jawaban terhadap persoalan itu. Ya, untuk agar kita itu tidak hanya selamat di dunia ya kan, tetapi juga di akhirat. Ya, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Jadi wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Gitu ya. Jadi terhadap apa yang kita kerjakan itu Allah Maha mengetahui. Maksudnya apakah sesuai dengan Islam atau enggak? Nah, gitu. Ada masalah seperti ini diselesaikan dengan Islam atau enggak gitu. Karena nanti akan dimintai pertanggungjawaban ya, di dunia ini juga di akhirat kelak. Nah, itu insya Allah pemaparan tentang bagaimana Islam itu menjawab persoalan
bencana dari sisi pemikirannya sampai kepada perbuatannya. Nah, gitu. Gimana? Cukup? Oke, cukup. Ada pertanyaan mungkin? Ya mungkin kalau gitu bisa ditutup dengan doa. Silakan ditutup dengan doa. Ya, kafaratul majlis. Terima kasih telah dijelaskan tadi bagaimana pandangan kita, pandangan Islam terhadap bencana, baik dalam pemikiran maupun perbuatan. Ya cukup. Ya, Ya, so, alhamdulillah. Mari kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Bismillah. subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.